Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Ika Septiana Windy Antari, SSI MStat, selaku dosen pembimbing mata kuliah penelitian kuantitatif. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Kualitas Layanan Mobile Banking terhadap Kepuasan Nasabah di BSI KCP Ponorogo. Namun sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mita Yuli Rahayu, NIM 402190239, jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo. Adapun pokok bahasan dalam presentasi ini adalah yang pertama, pendahuluan, yang kedua, landasan teori, dan yang ketiga adalah metode penelitian. Langsung saja pada bagian pendahuluan, peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah, yaitu perkembangan teknologi dan komunikasi di era digitalisasi di Indonesia sangatlah pesat, maka dari itu perbankan khususnya bank syariah memanfaatkan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dengan cara memberikan peningkatan layanan produk perbankan, dengan cara memberikan diferensiasi produk dan kualitas layanan yang baik sehingga dapat memposisikan diri sebagai bank yang mempunyai nilai lebih dibandingkan para pesaingnya. Dalam hal ini, perbankan menggunakan layanan jasa yaitu mobile banking. Dengan adanya layanan mobile banking, maka banyak nasabah merasa dimudahkan tanpa harus mengantri di bank. Namun, layanan ini juga mempunyai isu seperti kelemahan dari mobile banking adalah ketergantungan terhadap ketersediaan jaringan seluler operator yang bersangkutan. Maka dari itu, menarik bagi penulis untuk mengetahui bagaimana kepuasan nasabah BSI KCP Ponorogo tentang pelayanan pada mobile banking. Yang selanjutnya adalah identifikasi masalah. Yang pertama, kekurangan dan kelemahan pada layanan mobile banking. Yang kedua, anggapan masyarakat yang kurang baik. Dan yang ketiga, keluhan masyarakat mengenai layanan mobile banking. Dalam prakteknya bahwa karena layanan mobile banking menggunakan berbasis internet sehingga banyak sekali menjadi trouble. Keluhan yang disampaikan oleh pengguna merupakan suatu bentuk ketidaknyamanan dari sisi pengguna dan hal ini tersebut mengurangi kepercayaan pengguna terhadap layanan mobile banking. Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka peneliti melakukan pembatasan masalah dengan memfokuskan variabel-variabel penelitian, yaitu kualitas layanan mobile banking, faktor-faktor yang mempengaruhi layanan mobile banking, serta kepuasan nasabah. Rumusan masalah yang diambil peneliti adalah yang pertama, apakah kualitas layanan mobile banking berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah BSI KCP Ponorogo? Dan yang kedua adalah, apakah faktor-faktor seperti empati, assurance, reliability, responsive, tangibles, mobile banking berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan nasabah BSI KCP Ponorogo? Berdasarkan rumusan masalah yang sudah saya paparkan tadi, tujuan penelitian ini adalah untuk yang pertama, mengetahui pengaruh layanan mobile banking terhadap kepuasan nasabah BSI KCP Ponorogo. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor empati, assurance, reliability, responsive, tangible, berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan nasabah BSI KCP Ponorogo. Yang selanjutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama, bagi pihak bank khususnya BSI Ponorogo, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam meningkatkan kepuasan nasabah. Yang kedua, bagi pihak akademik, peneliti ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan bahan untuk penelitian lebih lanjut. Dan yang ketiga, bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan, wawasan, dan pengalaman untuk penerapan serta referensi bagi teman-teman mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.
Baik, yang selanjutnya adalah bagian B, yaitu landasan teori. Yang pertama yaitu pada landasan teori ini dibahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Menurut Kotler, definisi pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu bank kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Yang kedua, menurut Tati Suryani, indikator kualitas layanan elektronik banking adalah efisiensi atau efisiensi. Yang kedua ada pemenuhan janji atau fulfillment. Yang ketiga ada ketersediaan sistem beroperasi atau sistem availability. Yang keempat ada privasi. Yang kelima ada jaminan atau kepercayaan, assurance atau trust. Dan yang terakhir ada tampilan situs atau site aesthetic. Terus menurut Kotler 2000 menyatakan bahwa kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang berasal dari perbandingan kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya. Sekundari dari penelitian ini adalah kepuasan nasabah, kualitas layanan mobile banking, dan faktor-faktor layanan mobile banking. Baik, yang selanjutnya adalah studi penelitian terdahulu. Yang pertama ada Pratiwi Kusumaningrum 2014 dengan judul Pengaruh Kualitas Jasa Mobile Banking Terhadap Kepuasan Nasabah PT Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Makassar. Yang kedua ada Melvi Adela 2020 Pengaruh Layanan M-Banking Terhadap Kepuasan Nasabah Studi Kasus pada Bank BNI Syariah KCP Raja Basa. Yang ketiga ada Ayu Eka Ramadhani 2020 Pengaruh Mobile Banking Terhadap Kepuasan Nasabah pada PT Bank Mega Tbk Regional Makassar. Yang keempat ada Israul Husna tahun 2020 Pengaruh Kualitas Layanan Mobile Banking Terhadap Kepuasan Nasabah Studi Kasus pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah KC Manado Tandean. Terus yang terakhir ada Yeni Anda Dwi Nurpitasari 2019 Pengaruh Kualitas Layanan dan Produk Mobile Banking Terhadap Kepuasan Nasabah pada BRI Syariah KCW Ponorogo. Baik, yang selanjutnya adalah kerangka berpikir. Dapat dilihat pada tabel di samping. Di samping itu ada terdapat dua variabel X dan satu variabel Y. Variabel X yang pertama ada kualitas layanan mobile banking yang mencakup indikator efisiensi, pemenuhan janji, ketersediaan sistem, privasi, jaminan atau kepercayaan, dan tampilan situs. Terus yang variabel kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi layanan mobile banking. Indikatornya ada empati, jaminan, daya tangkap, kehandalan, dan bukti fisik. Dan yang terakhir ada variabel Y yaitu kepuasan nasabah. Setelah kita menentukan kerangka berpikir, yang selanjutnya adalah hipotesis. Yang pertama, hipotesis H0-nya adalah kualitas layanan mobile banking tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah pada BSI Ponorogo. Yang kedua, H1-nya kualitas layanan mobile banking berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah pada BSI KCP Ponorogo. Terus yang kedua, hipotesis kedua adalah H0-nya empati, assurance, reliability, responsif, dan tangible. Mobile banking tidak berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan nasabah pada BSI KCP Ponorogo. Dan H2-nya adalah empati, assurance, reliability, responsif, dan tangible. Mobile banking berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan nasabah pada BSI KCP Ponorogo. Yang selanjutnya adalah mengenai rancangan penelitian. Rancangan penelitian menjelaskan tentang bentuk, jenis, dan sifat penelitian. Rancangan penelitian diartikan sebagai strategi mengatur latar penelitian agar peneliti memperoleh data yang valid sesuai dengan karakteristik, variabel, dan tujuan penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil, maka sifat penelitian ini adalah kuantitatif yang merupakan perhitungan berdasarkan data statistik yang terbentuk jumlah atau angka-angka. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel dependen atau terkait dengan variabel independen atau bebas.
yang digunakan untuk mengetahui pengaruh layanan mobile banking terhadap kepuasan nasabah pada BSI KCP Ponorogo. Baik, yang selanjutnya adalah variabel penelitian dan definisi operasional. Yang pertama ada variabel bebas atau independent variable, mencangkup dua variabel. Yang pertama adalah X1-nya kualitas layanan mobile banking dan X2-nya kualitas produk mobile banking. Lalu yang kedua ada variabel terikat atau dependent variable. Variabelnya adalah kepuasan nasabah. Definisi operasional, menurut Sumardi Suryabrata, definisi operasional variabel adalah sesuatu yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati atau diobservasi. Yang berikutnya ada instrumen penelitian. Yang pertama, kualitas layanan mobile banking dengan indikator efisiensi, pemenuhan janji, ketersediaan sistem, privasi, jaminan atau kepercayaan, serta tampilan situs. Terus yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi layanan mobile banking. Indikatornya meliputi empati, jaminan, daya tangkap, kehandalan, serta bukti fisik. Lokasi penelitian. Lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah BSI atau Bank Syariah Indonesia KCP Ponorogo yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta nomor 2B, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babatan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, 63412. Baik, yang berikutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah BSI Ponorogo tahun 2021 dengan jumlah pengguna mobile banking belum diketahui. Karena jumlah populasi tidak diketahui, maka untuk menentukan ukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Bailey yang dikutip oleh Johar Arifin sebagai berikut. N sama dengan Z kali sigma per E dalam kurung kuadrat. Lalu berdasarkan rumus di samping, dalam penelitian ini tingkat kepercayaan yang digunakan sebesar 95%, Z sama dengan 1,96. Standar deviasi yang digunakan diambil dari penelitian terdahulu yaitu 0,25 dan tingkat kesalahan yang digunakan sebesar 5% atau 0,05. Jadi hasil perhitungan sampelnya sebagai berikut menunjukkan angka 97. Berdasarkan hasil perhitungan sampel di atas, maka peneliti mengambil sampel sebanyak 97 responden. Jenis dan sumber data. Berdasarkan sumbernya, penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up-to-date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan penyebaran angket kepada nasabah pengguna mobile banking BSI KCP Ponorogo. Metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama ada kuesioner atau angket. Ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi beberapa pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden agar dijawabnya. Lalu yang kedua ada wawancara atau interview. Melakukan dialog atau tanya jawab secara langsung dengan karyawan Bank BSI KCP Ponorogo dan beberapa nasabah di BSI KCP Ponorogo dalam memberikan keterangan terhadap data yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga ada studi pustaka, yaitu dilakukan untuk pengumpulan data secara tidak langsung dengan melakukan studi pustaka, yaitu pengumpulan data-data dan teori-teori yang berhubungan dengan penulisan laporan tugas akhir ini. Dan yang terakhir ada teknik pengolahan dan analisis data.
Yang pertama ada pengujian instrumen yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Lalu yang kedua ada pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Serta yang ketiga ada pengujian hipotesis yang mencangkup yang pertama ada uji regresi linier berganda, lalu ada uji T, lalu uji F, serta koefisien determinasi atau R. Baik, itu tadi adalah penjelasan saya mengenai presentasi seminar proposal saya dengan judul Pengaruh Kualitas Layanan Mobile Banking terhadap kepuasan nasabah di BSI KCP Ponorogo. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.